Narasumber kita malam ini adalah seorang ahli gizi. Ya, ahli gizi yang memang sudah betul-betul meriset juga ya, banyak sekali yang jurnal-jurnal yang bisa dibaca ya, dan sudah dipelajari oleh Ibu Sylvia Weni. Ibu Sylvia Weni ini memang sudah eh, berapa tahun ya? Ini mungkin sudah 3 tahun di sini di Swanghor ya, di Swanghor untuk membantu member-member ya untuk mengenal bagaimana kehebatan dan intisari dari produk superfood kita. Jadi silahkan saya langsung memberikan waktunya ini untuk Ibu Sylvia. Silahkan. Selamat malam. Terdengar suara saya dengan jelas, Bapak Ibu? Ya, terdengar. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Gizi Sylvia. Eh, oke, terima kasih. Ya, jelas ya, berarti sudah terdengar dengan jelas. Lama nggak berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Em, apa kabar Bapak Ibu? Boleh ketik dong, saya ingin tahu apa kabar, terus dari mana asalnya, supaya saya bisa lihat bagaimana kabarnya, lama tidak berjumpa. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Oh, dari Aceh, Jayapura. Oke, baik. Luar biasa berarti ya. Oke, izinkan saya untuk share hari ini gitu ya. Saya sharing sedikit. Jadi hari ini saya sharing sedikit dan semoga bisa mendengar dengan jelas suara saya dan memahaminya dengan jelas Bapak Ibu. Sebentar, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Boleh ketik satu kalau screen-nya sudah terlihat dengan jelas, Bapak Ibu. Oke, berarti sudah terlihat dengan jelas ya. Oke, terima kasih Bu Asti, terima kasih juga untuk eh, Bu Vita dan semua tim Indosatu yang memberi kesempatan gitu ya buat saya buat eh, menjelaskan sedikit tentang produk Ganoderma Swanghor. Jadi mungkin ada yang belum kenal saya gitu ya. Jadi saya adalah Ali Gizi Zulfia yang memang sudah menggunakan produk Swanghor, produk Ganoderma. Yang pertamanya memang saya tidak menggunakannya Bapak Ibu. Saya riset dulu, saya pelajari dahulu, lalu baru saya coba semuanya. Sudah saya coba semuanya produk Ganoderma, baik yang di Indonesia, Malaysia, atau ada beberapa yang di Taiwan. Nah, oke. Ini produk-produk Ganoderma Swanghor yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan jelaskan malam ini tentang produk-produk Ganoderma Swanghor. Nah, sebelumnya pasti karena kita menjelaskan tentang produk Ganoderma, kita pasti akan membahas pertama kali tentang produk Ganoderma atau apa itu Ganoderma gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh dong ketik di kolom chat karena saya yakin orang-orang Indosatu tuh pasti trainingnya banyak banget dan pastinya sudah pinter-pinter. Nah, saya mau tahu apa itu Ganoderma. Boleh Bapak Ibu ketik di kolom chat apa itu Ganoderma? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Ganoderma? Jamur lince, oke. Iya, jamur mujarab. Ada lainnya? Fungsinya apa? Jamur dewa, oke. Raja herbal, jamur kesehatan, jamur ajaib. Wah, jamur yang menempel, oke. Wah, obat para kaisar, benar. Antioksidan, wah. Jamur yang dikonsumsi raja-raja, oke. Melancarkan peredaran darah. Wah, benar ya. Jadi semua yang ada di sini paling nggak udah tahu gitu ya. Apa itu Ganoderma? Terima kasih ya Bapak Ibu atas jawaban-jawabannya. Oke, jadi saya mau bahas dulu tentang
apa itu jamur Ganoderma gitu ya. Nah, kalau di sini apa sih sebenarnya Ganoderma? Ganoderma itu benar adalah herbal terbaik di dunia yang digunakan selama lebih dari 2000 tahun. Jadi memang udah lama banget dan dikenal sebagai raja herbal. Tadi betul ya, benar ya ada yang bilang tentang raja herbal. Kenapa? Karena digunakan di kaisar kuno gitu ya, di daerah Asia untuk meningkatkan kesehatan. Untuk jaga kesehatan dan memperpanjang umur. Dan ini mahal, nggak semua orang bisa konsumsi, Bapak Ibu. Dulu itu benar-benar orang kaisar atau kerajaan aja yang bisa konsumsi. Dan karena seiringnya berkembangnya waktu gitu ya, zaman semua teknologi. Nah, ternyata lince itu terbukti secara ilmiah dan dipublikasikan dalam jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal kesehatan. Intinya diteliti, benar nggak sih ini memang ada manfaatnya kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, em, namanya Ganoderma itu jamur kalau di China gitu ya namanya lince. Kalau di Jepang namanya reishi. Kalau di Korea namanya yongji. Jadi ini yang biasanya dan banyak nama ya Bapak Ibu. Cuman ini saya ambil tiga kategori atau tiga negara yang memang sering banget pakai jamur ini gitu. Nah, lalu pasti sebelum kita bandingin ya nanti Ganoderma apa gitu perannya gitu ya. Perannya itu memang banyak hal Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini adalah beberapa contoh jurnal-jurnal yang Bapak Ibu bisa temukan ketika Bapak Ibu searching atau cari yang namanya jamur Ganoderma. Jadi jamur Ganoderma ini bisa buat sistem imun, daya tahan tubuh, buat anti tumor, buat anti aging, buat yang supaya nggak gampang tua gitu ya, atau memperlambat proses penuaan. Terus juga bisa buat kadar gula darah dikurangin, hambat pertumbuhan sel kanker, buat sel darah manusia banyak. Fungsinya banyak banget. Dan Ganoderma ini bukan obat. Ini yang perlu saya tekankan di awal. Karena tadi Bapak Ibu sudah sebutkan dari awal ya, Ganoderma adalah jamur dan itu bukanlah obat, tapi adalah makanan fungsional atau gampangnya makanan kesehatan. Dan kerjanya itu berbeda dengan obat. Ganoderma tidak menekan gejala, tapi dia itu biasanya mengatur atau menyeimbangkan sistemnya sendiri. Jadi bekerja perlahan, terus diatur dan kalau Bapak Ibu tahu, Ganoderma juga dikenal namanya imunomodulator. Nah, itu apa gitu ya? Dia itu bantu sistem imun nggak terlalu naik, juga nggak terlalu turun. Karena daya tahan tubuh kita atau sistem imun kita tuh nggak boleh yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kalau Bapak Ibu tahu terlalu tinggi biasanya menyebabkan apa? Autoimun contohnya gitu. Terlalu rendah juga bahaya, gampang kena sakit gitu ya. Jadi sebenarnya Ganoderma itu kerjanya itu tepat, nggak cuman kuat. Jadi tahu gimana perlu menyeimbangkan, gimana kan banyak juga yang bilang oh untuk memperlancar peredaran darah, menyeimbangkan. Nah, itulah kerja Ganoderma atau cara kerjanya gitu ya. Nah, ini membuktikan kalau penelitian-penelitian di dunia. Jadi nggak cuman Indonesia gitu. Jadi dunia itu terus memverifikasi efektivitas Ganoderma saat-saat ini. Jadi dari tahun dulu kalau Bapak Ibu lihat di sini ya sampai 2026 itu terlihat Bapak Ibu bahwa terjadi peningkatan. Sekarang pertanyaannya, kalau terjadi peningkatan berarti fungsinya atau semakin banyak diketahui orang. Jadi researcher atau peneliti itu penasaran, kenapa ya kok Ganoderma bisa buat ini, kenapa Ganoderma bisa buat ini, buat itu. Akhirnya diteliti. Dan kalau nama ilmiahnya itu Ganoderma lucidum. Jadi kalau Bapak Ibu cari gitu ya,
kalau di Google Scholar itu khusus buat jurnal gitu Bapak Ibu. Itu banyak sekali, lebih dari 98.000 hasil tentang kalau cari itu 98.000. Itu banyak banget Bapak Ibu. Dan ini maksudnya terindeks PubMed itu kayak publikasi kesehatan gitu lah ya Bapak Ibu yang terpublikasi. Jadi di sini itu saya mau membuktikan bahwa ini itu Ganoderma nggak main-main gitu ya. Jadi nggak cuman kata orang raja herbal, nggak cuman kata orang kok bisa buat ini itu, tapi memang sudah terverifikasi atau ada bukti ilmiahnya. Nah, terus ini pertanyaannya, ini juga pasti saya yakin banyak sekali yang sudah mengetahuinya. Kenapa Ganoderma bisa buat berbagai macam penyakit? Dulu pertamanya saya skeptis Bapak Ibu. Kok bisa ya? Kok bisa untuk berbagai macam penyakit? Gimana? Apa yang membuat? Nah, ini adalah identitasnya. Atau kalau gampangnya KTP-nya Ganoderma. Kenapa Ganoderma itu bisa buat berbagai macam penyakit? Nah, yang atas tuh saya rangkumkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi buat supaya imunnya kerjanya tepat dan seimbang. Nggak lemah, nggak berlebihan. Terus peradangannya lebih terkontrol. Kita perlu ketahui sekarang ya, banyak sekali macam-macam penyakit baru. Pasti dulu kayak, saya nggak pernah dulu dengar penyakit itu, kenapa sekarang ada penyakit itu ya gitu. Itu pasti banyak ya Bapak Ibu. Terus organ vital. Apa organ vital kita? Otak, jantung, paru-paru, hati itu dilindungi. Dan aliran darah dan metabolisme lebih baik, lebih lancar gitu ya. Dan ada kerennya Bapak Ibu. Tubuh jadi lebih responsif terhadap pengobatan. Nah, ini kerennya. Jadi ternyata Ganoderma itu tidak bertentangan dengan pengobatan-pengobatan yang ada. Biasanya kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, pasti jangan ya, jangan dengan pengobatan ya, karena nanti takutnya kerjanya berlawanan gitu. Nah, ternyata dengan berbagai macam kandungan ini gitu ya, ada yang namanya triterpena, polisakarida, adenosin, sterol, sitosan gitu ya, peptida ini yang membuat sebenarnya keren Bapak Ibu. Kayak, oh ternyata ini itu nggak bertentangan, malah membuat kerjasama yang baik gitu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan obat dan Ganoderma. Tadi kan saya sempat jelaskan ya. Nah, Bapak Ibu boleh dong ketik di kolom chat apa kira-kira perbedaan yang Bapak Ibu ketahui tentang obat dan Ganoderma. Boleh saya tahu Bapak Ibu apa perbedaan obat dan Ganoderma? Kira-kira Bapak Ibu ketahuinya apa sih perbedaan kalau obat tuh gini, kalau Ganoderma gini. Oh oke, kimia dan herbal, obat mengandung kimia. Terima kasih ya, jawabannya Ganoderma tanpa efek samping. Obat buat ginjal capek kerja. Oke, oke. Wah, sudah pintar-pintar nih. Berarti saya aja sebenarnya yang mendengarkan dari Bapak Ibu nih sudah keren-keren nih berarti ya. Oke. Wah, bagus jawabannya ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini saya mau rangkumkan sedikit gitu ya tentang apa perbedaan obat dan Ganoderma. Oke, obat itu mengurangi gejala dengan cepat. Tadi saya lihat ada yang jawab ini. Jadi waktunya untuk menekan gejala itu pasti lebih cepat dibanding Ganoderma. Nah, tapi obat-obatan itu yang Bapak Ibu konsumsi biasanya mudah kambuh lagi. Maksudnya apa? Terjadinya berulang kali. Saya kasih contoh ya, gampangannya. Contohnya kalau Bapak Ibu demam atau sakit kepala, biasanya konsumsinya apa sih? Paracetamol gitu ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu langsung konsumsi, pasti namanya sakit kepala itu demam pasti turun. Tapi eh, next week-nya atau minggu depannya akan misalnya muncul lagi itu demam atau sakit kepala, muncul lagi nggak? Bisa muncul lagi. Itu bedanya ya. Jadi memang dia tidak bekerja ke akarnya gitu.
Terus mempunyai efek samping. Tadi saya juga banyak melihat jawaban-jawaban yang keren-keren gitu ya. Mempunyai efek samping ke hati, ginjal, karena memang jadi bekerja dengan keras. Dan itu pasti berbahaya bagi tubuh. Nah, masalah lain timbul. Kok bisa gitu? Contohnya, kalau Bapak Ibu pergi ke dokter, pasti ditanya, ada mah nggak? Karena kadang ada obat yang kerjanya tuh keras atau perlu dilindungi. Nah, akhirnya Bapak Ibu minum nih, tapi bisa muncul masalah lain. Atau misalnya terlalu banyak sekali konsumsi obat-obatan dan itu ternyata memperberat kerja hati. Akhirnya hati yang sebenarnya semula sehat karena minum obat jadi masalah lain timbul. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau Ganoderma, nah memperbaikinya dari akar penyebab penyakit. Ini yang susah sekali bekerja dengan cepat atau instan. Kadang tuh orang Indonesia sukanya kerjanya tuh kan cepet ya. Kayak pasti banyak sekali pertanyaan. Saya tuh minum kopi, kenapa nggak minum kopi juara? Kenapa nggak seperti orang di kesaksian itu ya, di testimoni itu bisa langsung sembuh gitu? Karena tubuh kita unik, Bapak Ibu. Tiap orang itu latar belakang penyakit, riwayat kesehatannya berbeda. Dan itu disembuhkan atau cara kerjanya Danoderma itu kayak kamera. Dia lihat mana akar penyebab penyakit. Misalnya contoh sakit kepala. Sakit kepalanya bukan karena, oh ternyata sakit kepalanya karena ini. Bukan hanya karena ini gitu. Jadi bekerja sampai akarnya. Nah, frekuensi serangannya jadi menurun bahkan berhenti terjadi. Ini itu pasti banyak sekali dialami ya. Yang contohnya dulunya sakit lambung, sakit kepala, pusing, migrain tuh banyak ya Bapak Ibu ya. Terus gula darah, pasti akhirnya tuh frekuensinya menurun dan bahkan berhenti terjadi. Nah ini dan aman dan bebas dari efek samping. Karena kenapa? Ganoderma adalah jamur makanan fungsional, bukan obat. Dan Ganoderma itu bisa merawat organ tubuh secara keseluruhan. Maksudnya apa? Karena menyembuhkan dan memperbaikinya itu dari akar penyebab penyakit, maka organ tubuh lain itu ikut dijaga Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu sakit kepala. Oh, ternyata sakit kepalanya ada juga efek dari syarafnya, terus dari ototnya, nah dirilekskan. Nah, itu merawat organ tubuh secara keseluruhan. Jadi, ini bedanya obat-obatan dan Ganoderma. Sebenarnya kalau dari sini gampang banget dilihat ya Bapak Ibu. Obat tuh instan banget. Kalau Ganoderma lambat tapi long last atau lebih long last tuh kayak lebih apa ya bahasa jadi Awet, lebih awet, terjaga. awet. Iya, betul. Terima kasih Bu Asti. Jadi lebih terjaga, lebih awet. Jadi nggak bahaya seperti obat-obatan. Nah, itu bedanya obat-obatan dan Ganoderma gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini pasti ini juga sering Bapak Ibu lihat gitu ya. Ini saya juga dapat ini itu pas saya ke Taiwan Bapak Ibu. Jadi saya ketemu nutrisionisnya, profesornya yang ada di sana dan dijelaskan ternyata kalau konsumsi Ganoderma rutin itu kayak Bapak Ibu sering menyiram rumput dan jaga kelembapannya. Jadi rumputnya nggak kering, tubuhnya itu tetap segar dan terlindungi. Kalau Bapak Ibu konsumsi Ganoderma rutin, analoginya seperti itu. Sedangkan kalau yang nggak konsumsi Ganoderma, rumput tuh jadi kurang subur, kurang penyiraman, mudah kering. Nah, kalau mudah kering, kalau kena puntung rokok satu aja terbakar di situ biasanya lebih mudah menyebabkan kebakaran besar karena kan nggak lembab ya. Nah,
Ini contohnya lah tubuh kita kalau nggak konsumsi Ganoderma, tubuhnya rapuh, gampang sakit. Rokok itu gambaran segala faktor-faktor yang ada. Contohnya lingkungan, kita kurang tidur, makan nggak bener. Nah itu tuh contoh-contoh Bapak Ibu yang istilahnya kayak Bapak Ibu tabung gitu. Bapak Ibu tabur gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu konsumsi Ganoderma rutin, tubuh itu terawat dengan baik. Jadi nggak gampang kebakar, nggak gampang sakit, dan kayak sakitnya tuh nggak langsung parah gitu biasanya. Nah, ini dijelaskan lagi bahwa sebenarnya saya mau tandai Ganoderma. Kalau dilihat dari tadi analoginya, itu bukan hanya untuk orang sakit. Saya pun konsumsi sampai saat ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, wah, eh, Sylvia udah jarang muncul gitu ya. Apa tetap konsumsi? Tetap. Saya tetap ada konsumsi kopi, saya tetap ada konsumsi produk-produk Ganoderma. Bahkan sebelum Ganoderma ini kemarin lama nggak ada di Indonesia, saya ada konsumsi dari Singapura yang Ganoderma. Pokoknya saya merawat tubuh saya karena saya tahu bahwa obat-obat ini, obat-obat ini, maaf, produk Ganoderma ini itu bukan untuk orang sakit. Jadi bukan hanya buat orang sakit. Kenapa? Karena mencegah penyakit dari akar. Itu penting sekali. Kebiasaan orang Indonesia parah baru ke rumah sakit dan jarang banget buat mencegah penyakit. Padahal itu penting sekali. Lalu perkuat daya tahan setiap hari imunnya. Jadi sebelum penyakit itu muncul, Ganoderma udah memproteksi kita sehari-hari. Dan cegah jangan obati. Karena mengobati itu mahal sekali. Apalagi dalam indeks ekonomi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana penting banget buat jaga. Jangan hanya mengobati. Nah, ini ini adalah jamur yang saya foto sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saat saya ke Taiwan 2 kali. Nah, jadi di sini terlihat sebetulnya ini adalah jamur Ganoderma yang dipakai oleh Swanghor. Bentuknya beda, benar, bentuknya beda. Tapi itu yang dikonsumsi kita gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri kalau produk itu berkualitas, Bapak Ibu. Pasti kayak, kok kenapa, kok nyambung ke sini gitu ya. Nah, ini saya mau jelaskan dulu. Eh, Produk Ganoderma itu banyak, Bapak Ibu. Atau kalau ditanya banyak nggak produk-produk kesehatan lain? Banyak, banyak sekali. Nah, tapi saya mau jelaskan bahwa yang pertama kita ketahui, kita tuh harus lihat aman apa enggak. Karena itu kita konsumsi Bapak Ibu sehari-hari. Jangan sampai itu malah jadi malapetaka buat selanjutnya gitu ya. Jadi kita harus lihat itu punya kandungan bahan berbahaya enggak? Telah lulus uji keamanan enggak? Ada buktinya nggak dari lembaga berwenang? Asli nggak? Itu penting. Lalu yang kedua, namanya kita konsumsi, pasti untuk sesuatu yang membuat kita menguntungkan kita pasti ya Bapak Ibu. Efektif nggak? Jangan sampai kita konsumsi tapi nggak sesuai dengan klaim yang dijanjikan. Kayak, mana kok nggak ada buktinya? Nah, taunya gimana? Nggak hanya dari apa kata testimoni. Kalau Bapak Ibu tahu, testimoni itu banyak. Apakah produk-produk lain di luar sana ada testimoni? Ada, Bapak Ibu. Nggak mungkin nggak ada. Tapi efektif itu bisa terbukti dari apa sih gitu ya? Dari penelitian-penelitian atau uji klinis yang ada. Jadi Bapak Ibu perlu lihat gitu ya, perlu pikirin. Apakah itu benar ada penelitiannya? Apakah itu palsu? Apakah memang asli? Nah, jadi kritis gitu ya. Terus yang selanjutnya berbahan alami. Bahan bakunya seperti apa? Ramah lingkungan enggak? Pakai bahan-bahan sintetis enggak? Nah, itu juga perlu Bapak
Bapak Ibu, saudara-saudari ketahui gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah teruji. Nah, ini tuh untuk jaga proses kualitas kayak QC-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Quality control-nya. Teruji nggak? Ada sertifikatnya nggak? Terus contohnya kayak BPOM nggak? Dan kalau Bapak Ibu tahu, Taiwan tuh termasuk perusahaan yang ketat. Perusahaan negara yang ketat dalam mengatur produk-produk kesehatan. Karena memang Taiwan itu bioteknya maju Bapak Ibu. Jadi Taiwan tuh sangat melindungi konsumennya, di mana intinya apa yang masuk dalam mulutnya tuh nggak boleh sembarangan. Nah itu kita juga perlu teliti gitu ya, perlu kita ketahui. Nah kenapa gitu? Karena ini tadi produk berkualitas, akhirnya tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, menghasilkan apa Bapak Ibu? Kualitas hidup kita itu pasti beda. Mau dari yang paling muda atau yang paling tua di sini, harapannya apa sih? Sehat, nggak ngerepotkan orang, tuh pasti ya. Kemana-mana masih sehat, bisa. Nah, itu dilihat juga dari mana kita, apa yang kita konsumsi. Oke, wah lanjut ya ke Swanghor. Kalau tadi udah tentang Ganoderma apa, ini Swanghor. Nah, ini adalah foto-foto kalau Bapak Ibu bisa berkesempatan ke Taiwan gitu ya, pergilah ke Taiwan karena ini adalah perkebunannya, tempat penyimpanannya, pabriknya dan saya bisa foto. Ini adalah salah satu contoh yang membuat saya itu kagum gitu ya Bapak Ibu sama perusahaan Swanghor. Bukti, bukan contoh lah ya, adalah bukti. Kenapa begitu ya? Karena Swanghor itu yang punya dari hulu sampai hilir. Jadi maksudnya dari awal, dari dari kebunnya gitu ya, sampai diolah, disimpan, bahkan sampai pabrik, packaging, semuanya, distribusinya semua Swanghor. Padahal biasanya Bapak Ibu perlu lihat di perusahaan-perusahaan lain tuh kadang nggak semuanya dari satu perusahaan. Biasanya ngambilnya di mana, packagingnya di mana, eh, bahkan labnya di mana. Nah, sedangkan Swanghor tuh punya semua Bapak Ibu. Ini adalah kelebihan Swanghor yang membuat kualitas produk itu terjaga dengan baik. Oke, nih ini pertanyaan atau slide ini mungkin sering sekali muncul ya. Apa itu Swanghor gitu? Ini saya selalu bilang bahwa memang teknologinya tuh keren banget Bapak Ibu. Saat belum kenal AI, Swanghor tuh udah pakai AI. Teknologinya terdepan, terbesar, penelitiannya mendalam, memang punya spesialisasi khusus Ganoderma. Taman bioteknya tuh luas sekali Bapak Ibu. Karena pasti ya, kita tuh muncul, kan ini ada di berbagai negara gitu ya. Stoknya aman nggak gitu. Pasti dipikir ada beberapa yang berpikir, kalau saya sempat berpikir itu Bapak Ibu. Dan nggak mungkin habis karena banyak dan berkualitas. Bahkan semuanya itu terkomputerisasi. Jadi nggak ada yang pakai eh, kayak kita di Indonesia gitu ya. Yang itu aja tutupnya itu kalau terbuka tuh pakai komputer Bapak Ibu. Bukan pakai tangan, bukan yang jadi itu bisa otomatis terbuka tutupnya di pabriknya. Terus pabrik di tamannya ya. Kalau pabriknya alat-alatnya canggih dari Jerman dan investasinya besar-besaran dan diupdate, diperbaharui. Kadang beberapa pabrik itu satu kali seumur hidup. Karena kenapa? Mahal. Dan pabrik Swanghor itu, Bapak Ibu, alat-alatnya dari Jerman dan diperbarui. Karena saya sempat tanya, apakah ini ada maintenance-nya, diperbaharui enggak? Oh ya, kalau nggak salah saya setiap 5 tahun atau 10 tahun tuh diperbaharui. Jadi memang dilihat gitu. Nah itu yang membuat saya, wah, Swanghor nih belum
hasilin produk ya, tapi udah mau keluarin riset segitu besar gitu, atau modalnya gede banget gitu Bapak Ibu. Terus ada labnya. Labnya itu punya sendiri. Dan kalau Bapak Ibu ke sana, ada beberapa alat yang hanya ada di Swanghor dan satu di pemerintahan Taiwan. Dan ini nggak cuma untuk cek produk-produk Swanghor, tapi semuanya negara Taiwan itu siapapun yang mau cek misal ada kandungan itu bisa cek ke labnya Swanghor. Nah ini keren Bapak Ibu. Investasinya bayangkan saja lah berapa modal yang dikeluarkan. Nah itu tuh sebenarnya meyakinkan saya bahwa oh memang nggak main-main Swanghor itu kalau menciptakan produk ya atau menghasilkan produk. Dan banyak sekali hasil-hasilnya, labnya, sertifikat tuh banyak sekali Bapak Ibu. Inilah yang selalu dibilang Ganoderma itu dari Swanghor tuh efektif loh, aman loh, bisa untuk seluruh anggota keluarga, cocok buat jangka panjang. Kenapa itu semua bisa terjadi? eh, Informasi-informasi itu ya karena Swanghor menunjukkan gitu, ada buktinya dia memang dari taman, pabrik, lab, sertifikat semua ada. Jadi nggak bohong, nggak hanya cuman by omongan, tapi ada buktinya. Nah, inilah sertifikat-sertifikat yang ada. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pasti mendapatkannya gitu ya. Sertifikat-sertifikat itu banyak sekali. Nah, itulah yang sebenarnya salah satu bukti. Kalau orang pasti mikir, aduh, sertifikat ini buat apa sih, Bu Sylvia? Apa gunanya gitu ya? Eh, saya juga nggak ngerti bacanya gimana gitu. Nah, itu tuh sebenarnya gini. Kalau saya mau analogikan, Ganoderma itu kalau bagi banyak orang tuh terlihat sama, kayak mobil lah Bapak Ibu ya. Semua mobil buat apa sih? Ya buat transportasi, biar bisa jalan. Tapi bukan berarti semua mobil tuh sama, ya kan? Pasti kita juga lihat kenapa kok mobil ini dengan mobil yang satunya harganya beda. Karena perbedaannya sebenarnya dari keamanannya. Pasti kelihatan ya kan Bapak Ibu. Contohnya gitulah. Dari fitur-fitur yang ada. Nah ini juga berlaku hal yang sama kayak Ganoderma. Di dunia tuh banyak banget Ganoderma. Spesiesnya banyak banget. Kalau Bapak Ibu tahu banyak juga yang beracun. Banyak. Banyak nggak suplemen-suplemen Ganoderma di luar sana? Banyak. Yang lebih murah banyak. Nah, inilah yang membuat sebenarnya apa perbedaannya dengan Ganoderma Swanghor gitu ya. Karena ini adalah tanaman herbal gitu ya yang memang benar-benar bukan obat. Jadi menjaga keamanan dan efektivitas tuh penting Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu ingat-ingat tentang kata aman dan efektif. Karena eh, aman tuh penting buat tubuh kita ya kan, dan efektif. Memang sesuai nggak? Memang berfungsi dengan baik nggak sesuai klaimnya gitu ya. Dan Swanghor tuh berani berinvestasi besar buat riset, buat pengembangan R&D-nya, buat apa? Buat cari bahan aktifnya itu Bapak Ibu. Makanya kenapa sampai muncul, kenapa kok Swanghor nih bisa jadi Ganoderma nomor satu di dunia. Kenapa punya banyak paten? Nah ini ya, mungkin Bapak Ibu juga sering dengar tentang kata paten. Paten ini buat apa tujuannya gitu ya? Itu tuh sering banget juga uh, dibilang gitu ya. Banyak sertifikat, banyak paten internasional gitu. Nah, gampangannya gini, paten itu sebenarnya punya fungsi untuk paten buat fungsi ya, buat khasiat efektif apa enggaknya sama proses produksi. Maksudnya apa? Bukti untuk tahu bahwa manfaat produk yang ditulis itu benar, itu diuji secara ilmiah Bapak Ibu. Bukan cuma klaim-klaim-klaim. Jadi inilah yang membuat sebenarnya nggak bisa ditiru dan nggak bisa diklaim sembarangan. Jadi
ini nih buat apa? Melindungi perusahaan, melindungi distributor juga, melindungi kita semua. Jadi melindungi yang konsumsi, melindungi kita juga, melindungi produsennya juga. Terus proses produksi. Ada yang namanya sebenarnya paten tuh buat proses produksi buat apa? Melindungi teknologinya, benar nggak produksinya itu? Memang buat jaga supaya efektif nggak? Karena banyak banget bahannya tuh bisa sama Bapak Ibu, tapi hasil akhirnya nggak bisa sama. Bahannya sama-sama Ganoderma, tapi bisa jadi hasilnya beda. Jadi paten tuh buat apa? Melindungi penelitinya, melindungi produsennya, distributornya, dan memastikan kalau konsumen tuh dapat produk yang benar-benar aman. Nah, ini kalau yang di kanan itu yang perbedaannya gitu ya Bapak Ibu. Ganoderma Songhor tuh bahannya beda, dari standar budidayanya juga beda, menghasilkan sesuatu yang konsisten. Ini yang susah didapatkan di Ganoderma lain. Teknologi produksinya itu mesinnya standar Jerman. Terus produknya terstandar nggak? Ada labnya nggak? Ada sertifikat keamanan nggak? Patennya, risetnya, penggunaan jangka panjang gitu ya. Terus aman nggak digunakan untuk berbagai kelompok usia. Nah ini Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Oke. Nah ini buktinya Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya omongan. Bapak Ibu saya izin minum sebentar ya. Nah, jadi kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah buktinya gitu ya, bahwa saya pernah ke Taiwan 2 kali di 2024 dan 2025, ketemu dengan profesornya, dengan nutrisionisnya, terus pemimpin perusahaannya yang ada di sana gitu. Terus saya foto jamurnya. Jadi ini adalah buktinya gitu Bapak Ibu ya. Kalau bisa pergilah ke sana Bapak Ibu. Itu akan menambah keyakinan. Wah, banyak sekali. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang produk Ganoderma Swanghor. Oke, Ganoderma Swanghor tuh ada dua kategori Bapak Ibu. Yang pertama adalah Ganoderma dasar. Nih, nah ini saya dapatkan tahunnya juga dari Taiwan ya. Jadi ini bukan saya mengarang-arang Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya bukan penting tahunnya. Tapi ini penting sebenarnya manfaatnya apa gitu ya. Jadi Johor Lingche ini adalah produk pertama. Jadi memang pionirnya utamanya itu ini pertama kali diproduksi. Nah, kalau Yungkian Ganoderma itu kalau Bapak Ibu lihat ini trofi ya. Nah, itu dapat trofi, memang dapat sertifikat. Dapat sertifikat dual kesehatan, makanan kesehatan gitu ya. Buat apa? Melindungi hati, sistem imun. Nah, ini bentuknya segitiga ya. Siapa yang sudah pernah konsumsi Johor Nutri Tablet? Boleh ketik 5. Saya ingin tahu. Ada nggak yang pernah? Oke. Nutri Tablet tuh isinya apa sih Bapak Ibu? Nutri Tablet isinya apa? Oke. Nutri Tablet isinya apa? Oke, tablet segi. Oke, wah, akhirnya ada yang benar. Ganoderma. Oke, 50% Ganoderma dan 50% polen. Benar. Jadi bentuknya segitiga kecil. Kayak kalau Bapak Ibu tahu kayak pet food gitu loh, kecil gitu. Nah, ini saya juga konsumsi. Em, ada 50% Ganoderma dan 50% polen. Nah, ini adalah Ganoderma dasar, Bapak Ibu. Jadi, ini untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Gampangnya seperti itu. Nah, lalu kita lanjut. Ini Ganoderma dengan sasaran khusus.
Di tahun 2017 launchinglah produk-produk ini. Nah, yang ada di Indonesia baru dua. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Malaysia, Singapura, Taiwan, itu banyak sebenarnya kategori Ganoderma dengan sasaran khusus. Di Indonesia hanya dua. Tapi jangan berkecil hati. Dengan dua aja udah menciptakan produk ini tuh berkualitas dan banyak banget manfaatnya. Nah, ada dua Bapak Ibu, Yungkien B dan Yungkien E. Yungkien B itu B, blood bone. Kalau Bapak Ibu lihat di sini juga ya, itu pegang tulang, jantung, darah gitu ya. Nah, fungsinya memang buat itu Bapak Ibu. Terus Yungkien E itu punya sertifikat paten buat gula darah. Jadi memang khusus. Nah, ini maksudnya. Ganoderma dengan sasaran khusus memang punya manfaat yang khusus ditargetkan dan punya paten. Jadi memang ada buktinya, ada hasil penelitiannya. Nah, inilah bedanya. Kalau ditanya apa bedanya tadi gitu ya. Kalau Ganoderma dasar sama sasaran khusus. Kalau Ganoderma dasar dan khusus itu cara atau prosesnya itu lama Bapak Ibu, beda beda ya. Nah, inilah salah satu juga yang membuat kenapa mahal harganya. Kan soalnya orang pastilah kalau orang tanya kenapa lebih mahal gitu ya. Kenapa Yungkien B, Yungkien I lebih mahal? Karena prosesnya lebih lama Bapak Ibu. Pemisahan, pemurnian lama. Buat apa sebenarnya gitu ya? Itu untuk ngambil bahan efektif, bahan murninya, bahan aktifnya supaya punya efek yang spesifik. Yang tadi saya bilang, bisa buat tulang, bisa buat darah, buat kanker, stroke. Nah, itu karena itu. Kalau Ganoderma dasar, ya lebih simpel caranya. Dan kalau Ganoderma dasar, bahannya beda, hanya badan buah Ganoderma. Kalau Ganoderma ada namanya fermentasi miselium, itu bagian dari jamur juga. Kayak helaian-helaian rambut gitu Bapak Ibu di jamurnya. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi saya mau menjelaskan perbedaannya. Apa bedanya? Kalau Ganoderma dasar untuk masalah penyakit tertentu biasanya perlu konsumsi banyak. Kenapa? Karena nggak spesifik. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada gambar jamur ya, yang Ganoderma dengan sasaran khusus pegangnya kayak pegang pedang gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya dianalogikan dia bisa sampai ke sel-sel terkecil dan dengan dosis minimal perbaikannya lebih cepat gitu. Karena dia bisa sampai ke sel-sel bagian kecil gitu ya, kayak bagian tubuh yang terkecil. Kalau Ganoderma dasar itu perlu konsumsi banyak. Perbaikannya butuh waktu lebih lama dan mengandung semua bahan aktif Ganoderma tapi jumlah tiap bahannya sedikit. Kalau Ganoderma dengan sasaran khusus, itu bahan aktif Ganodermanya itu konsentrasinya tinggi, kemurniannya tinggi, Bapak Ibu. Nah, makanya akhirnya apa fungsinya Ganoderma dasar? Ganoderma dasar itu ya buat kesehatan keseluruhan, gampangnya seperti itu. Kalau mau dengan sasaran khusus atau penyakit lebih serius, biasanya lebih baik disarankan dengan sasaran khusus. Karena kenapa? Diselesaikan sesuai sasaran dan cepat. Dan Ganoderma itu efektif memang untuk memperbaiki masalah kesehatan dan bisa digunakan secara terus-menerus atau harian, everyday gitu dan berkelanjutan tanpa henti. Oke, ini saya nggak mau jelaskan secara detail, tapi ini membuktikan bahwa saya kaget gitu Bapak Ibu saat ada slide ini dari Taiwan yang jarang banget sebenarnya perusahaan tuh menuliskan hal-hal seperti ini gitu ya. Mungkin kalau untuk orang biasa ini apalah saya nggak ngerti, tapi ini tuh sebenarnya membuktikan bahwa dicek, Sanghor tuh benar-benar ngecek.
beracun enggak, intinya aman. Bahkan di sini kalau Bapak Ibu lihat ada tulisannya ya, mengkonsumsi 7 botol Junkian Ganoderma setiap hari secara terus-menerus selama 3 tahun sangat aman. Ini keluar ini itu bukan berarti cuman by omongan, tapi ada buktinya Bapak Ibu. Dan Swanghor tuh mau berinvestasi besar, mau mengeluarkan modalnya buat mengeluarkan barang atau produk yang berkualitas gitu Bapak Ibu. Oke, ini caranya. Nah, sekarang ini saya mau jelaskan gimana cara pilih produk Ganodermanya. Kan tadi udah ada tuh yang dasar tuh Johor Lince gitu ya, Junkian Ganoderma, Johor tablet. Kalau yang satunya Ganoderma dengan sasaran khusus itu Junkian B, Junkian I. Nah, jadi saya mau kategorikan tuh dua. Ada yang belum pernah sama sekali pakai Ganoderma, ada yang pernah konsumsi Ganoderma sebelumnya. Nah, kalau yang belum pernah, pilih produk yang paling sesuai untuk kebutuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Itu pasti ya. Kan perlu disesuaikan needs-nya, kebutuhannya apa. Nah, kalau yang pernah konsumsi Ganoderma, itu pasti ada dua pertanyaan dong. Memang terus konsumsi atau nggak lanjut konsumsi? Nah, kalau yang terus konsumsi, kalau itu produk Ganoderma Songhor ya lanjutkan. Kan karena berarti memang cocok gitu ya. Dan dilanjutkan konsumsinya konstan atau berkelanjutan. Jangan on off. Karena sama aja kalau on off itu nggak punya, kita nggak dapet efektivitasnya gitu. Dan kalau mau nambahin konsultasi lebih lanjut ke upline-nya, ke ahli gizi di Swanghor juga sekarang udah oke kan, udah banyak ya Bapak Ibu ya. Dan kalau yang nggak lanjut konsumsi gimana? Nah ini, pahami kenapa, kita perlu tahu, kita perlu gali kenapa kok nggak mau, kenapa kok konsumsi produk itu, terus kenapa kok nggak lanjut. Kita perlu cek latar belakangnya, kita perlu tahu tingkat keparahan penyakitnya, dosisnya, berapa lama, cara konsumsi, dan, nah ini yang penting, apakah gaya hidupnya udah disesuaikan. Jangan sampai kita tetap konsumsi, wah kita mau minum kopi supaya sehat, kopi juara gitu ya, atau kita minum Johor Nutri tablet supaya sehat, tapi tetap aja makan santan tiap hari, makan padang tiap hari, sama aja Bapak Ibu. Nah, jadi bisa konsultasi nih sama upline yang berpengalaman. Banyak pasti, apalagi di Indo1 saya yakin banyak sekali. Jadi supaya sesuai, supaya yang dipakai itu bermanfaat gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini produk Ganoderma mana yang harus dipilih? Oke. Perawatan pencegahan sehari-hari. Ini yang pasti bertanya ya. Kalau buat cuman sehari-hari aja, nggak ada tuh penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Konsumsinya apa? Bisa pakai ini. Ini adalah Ganoderma dasar. Ada Johor Nutri tablet yang ada konsumsi Ganoderma pollen, ada Johor Lince. Dia dari tubuh buahnya gitu ya, atau Junkian Ganoderma. Semuanya ini adalah Ganoderma dasar yang Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Kondisi budget juga gitu ya, kondisi kesehatan juga itu menentukan. Lalu apakah produk Junkian Ganoderma sudah aman? Nah, itu yang tadi yang saya jelaskan tadi. Kalau Bapak Ibu ingat, Junkian Ganoderma itu gambar Ganodermanya, jamurnya kan ada trofinya gitu ya. Kenapa? Karena dia dapat sertifikat yang terdetail dan terlengkap. Jadi buat apa? Ya tadi untuk perlindungan kesehatan hati, buat kontrol sistem imun, dan ini Bapak Ibu selalu diperbaharui. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan ada yang sekali seumur hidup sertifikatnya. Nah, sedangkan sertifikat makanan kesehatan ini selalu diupdate. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah yang terbaru dikeluarkan di 26 September 2025 dan ini berlaku selama 5 tahun ke depan.
Nanti Bapak Ibu bisa cek di 2030 keluar nggak ini sertifikatnya. Itu perlu Bapak Ibu. Yang menandakan kalau oh memang produk ini aman gitu. Produk ini memang benar-benar berkualitas dan dicek. Ini bukan cuma diperbarui yang terus bisa disuap, nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Ketat sekali Kementerian Kesehatan Taiwan. Kalau ada tanpa sertifikat resmi atau misalnya ngaku-ngaku, wah itu bisa ada dendanya, ada penjaranya. Nah, terus saya mau bahas yang selanjutnya. Kalau misalnya untuk masalah-masalah subsehat dan penyakit subsehat tuh maksudnya gini ya, nggak sepenuhnya sehat, nggak sepenuhnya sakit. Itu bisa pakai Yungkien I. Yungkien I itu kandungannya apa? Ada Yungkien Ganoderma dan beta delta glukan. Buat sistem imun, buat pelindungan hati, antivirus, anti alergi, dan anti diabetes. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya izin minum. Nah, jadi buat kontrol sistem imun, nah ini bukti-buktinya sebenarnya Bapak Ibu. Kalau memang ini adalah bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa, bentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi inilah Yungkien I. Ini adalah hasil penelitian yang menunjukkan kalau kenapa sih bisa buat sistem imun, kenapa bisa buat meredakan alergi, kenapa bisa buat untuk virus, bahkan kenapa bisa buat gula darah gitu ya, atau untuk yang diabetes buat jaga gula darah, melindungi pankreas. Ini ada buktinya, nggak cuman by omongan. Saya juga lihat bahwa sudah ada buku dari Taiwan yang diterjemahkan ke Indonesia. Itu buku bagus sekali, Bapak Ibu. Bapak Ibu baca karena itu sangat bagus. Itu bukti-bukti ilmiah banyak ditemukan di sana. Oke, lanjut ya. Nah, terus ini yang Yungkien B. Yungkien B itu untuk kasus khusus atau yang biasanya parah. Nah, Yungkien B itu punya kandungan beta delta glukan dalam konsentrasi tinggi. Udah kalau Bapak Ibu bingung itu apa, intinya itu yang paling jos gitulah gampangannya ya. Memang polisakarida yang kandungannya itu banyak tinggi. Buat apa? Buat kekebalan tubuh, daya tahan tubuh. Cocok buat untuk apa sih pasien kanker? Biasanya kalau pasien kanker kan gampang kena sakit ya. Terus yang sering konsumsi antibiotik, terus buat operasi, terus buat sel darah gitu ya. Contohnya apa? Eh kalau anemia, kekurangan darah, kanker darah, atau juga buat ini memperkuat pemeliharaan kehidupan sehari-hari atau mengganti sel lama dengan baru stem cell. Jadi sebenarnya Yungkien B ini bisa buat stem cell. Kan banyak ya yang wah stem cell gitu, infus stem cell. Nah, Yungkien B ini bisa membantu untuk stem cell. Ini buktinya secara ilmiah bisa buat pembentukan darah, ini buat sel kanker. Ini keren banget sih Bapak Ibu. Jadi dari sini tuh kita bisa lihat ya, warna hijau ini sel kanker Bapak Ibu. Nah, kalau setelah konsumsi Ganoderma, sel kanker ini bisa dibunuh gitu. Jadi bisa sel imunnya tuh melindungi, ngelilingi sel kanker terus dibunuh. Ini keren banget Bapak Ibu. Terus juga eh, akhirnya sel kanker ini bukti kalau sel kanker yang terbunuh itu bertambah. Kalau sel kankernya terbunuhnya bertambah, berarti tubuh kita makin sehat dong Bapak Ibu ya. Terus di sini juga untuk yang tulang kropos, terus untuk yang osteoartritis, eh, radangan sendi,
itu juga bisa dengan Yungkienpi. Nah, ini terakhir, bagaimana cara konsumsinya supaya hasilnya optimal. Yang pertama adalah biasanya konsumsi dalam keadaan perut kosong untuk penyerapan yang optimal. Ada 4 waktu biasanya, sebelum sarapan, sebelum lunch, makan siang, sebelum makan malam, atau waktu tidur. Karena saat-saat itu kan perutnya kosong ya. Terus gunakan rutin dan terukur tiap hari konsisten. Untuk kondisi sub healthy itu maksudnya yang tadi saya bilang setengah sehat, setengah sakit. Jadi nggak sepenuhnya sakit, nggak sepenuhnya sehat. Itu harus terus rutin pakai Ganoderma. Supaya apa? Dapat hasil terbaik tiap hari. Karena Ganoderma itu kerjanya nggak instan. Nah, kalau untuk penyakit berat, ini saya menulis bukan berdasarkan saya ya Bapak Ibu, tapi ini dari profesornya. Profesornya bilang pakai konsumsi dalam jumlah yang cukup atau dalam dosis besar dalam jangka waktu pendek. Nanti kalau penyakitnya membaik secara signifikan baru diturunin secara bertahap. Tapi ini tetap ada catatannya gitu ya. Kalau memang, aduh saya kalau terlalu banyak nanti muncul detoksnya makin kenceng. Daripada nggak dikonsumsi, saya boleh nggak konsumsinya dosisnya minimal dulu boleh. Daripada on off. Karena di sini adalah perlu ditandai gunakan secara rutin dan terukur tiap hari secara konsisten. Yang ketiga adalah kombinasikan dengan ini, soya protein dan Jungian pollen. Kenapa perlu pakai soya dan pollen? Buat ningkatin efektivitasnya, memperkuat manfaat gonodermanya, bantu organ tuh tumbuh tubuhnya tuh secara optimal, jadi siap buat kerja. Konsumsinya 10 makan juga. Nah, ini adalah tadi yang saya bilang ya, Yungkien B, Yungkien I, Yungkien Ganoderma, Jehor Lince, dan Jehor Nutri Tablet. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, biasanya kalau untuk fungsi yang untuk stem cell tadi, buat daya tahan tubuh, terus buat tulang, sendi, jantung, kanker, stroke, ginjal tuh pakai Yungkien B. Kalau Yungkian I buat sistem imun, melindungi hati, alergi, buat antivirus, bakteri. Contohnya apa sih kayak TBC, nah itu pakai ini. Terus diabetes pakai ini. Terus perlemakan hati, fatty liver itu pakai Yungkian I. Nah, nah tapi kan apa terus bedanya Yungkian Ganoderma dan Johor Lince? Yungkian Ganoderma, Johor Lince dan Johor Nutri Tablet itu yang saya tadi bilang untuk perawatan kesehatan secara keseluruhan. Dan sebenarnya bisa disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah, kalau ditanya, nah yang paling top deh kalau untuk Ganoderma dasar apa? Yungkian Ganoderma. Karena kenapa? Yungkian Ganoderma punya sertifikat yang tadi saya bilang buat sistem imun, kesehatan hati. Nah, Johor Lince buat apa? Keseluruhan. Jadi kalau Bapak Ibu pingin pertama Johor Lince boleh. Atau oh saya mau Johor Nutri Tablet aja karena udah ada 50% Johor Lince dan 50% pollen. Boleh, silakan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau ditanya, aduh saya punya sakit ini gitu, tapi em, sesuai budget atau sesuai kondisi, boleh nggak? Boleh. Jadi tetap diperbolehkan. Boleh turun. Biasanya saya selalu menyarankan turunkan dosisnya atau turunkan jenis produk Ganodermanya. Bisa ke Yungkian B ke Yungkian I ke Yungkian Ganoderma, ataupun ke Johor Lince. Nah, tapi kan kalau tadi dibilang fungsinya beda benar. Tapi pasti ada perbedaannya nggak? Ada Bapak Ibu. Yang tadi saya sebutkan, waktunya lebih lama. Namanya kalau mau cepat, ya pakai yang Yungkian B atau Yungkian I. Terus ada pertanyaan, kenapa kok nggak tanda panahnya ke Johor Nutri Tablet? Biasanya Johor Nutri Tablet ini untuk kesehatan memang, untuk maintenance, buat supaya sehat. Nah itu pakai ini. Tapi kalau dengan penyakit, biasanya saya lebih rekomendasikan minimal gitu ya, Johor Lince. Nah ini terakhir mungkin apa Bapak Ibu nggak berapa ini ya. Yang penting ini tuh menjelaskan tentang eh, saya pergi ke Taiwan dengan Ibu Hong ini. Jadi saya tahu, saya melihat gitu ya.
Beliau bukan orang yang eh, sangat mempunyai banyak uang, Bapak Ibu. Dan beliau itu suatu hari ada tumor, dicek. Nah, tumornya itu terus beliau itu kenal sama Ganoderma Swanghor. Konsumsilah produk Swanghor Ganoderma. Beliau mengusahakan ukuran tumornya dari 11 cm jadi 2,3, bahkan sel kankernya berubah jadi 0. Dan beliau tuh tunjukkan ke saya foto-fotonya dulu pas kemo gimana. Yang dikonsumsi Junkienbi, protein sama polen. Bahkan pakai samponya, pakai sabunnya. Bahkan beliau itu bilang ke saya dulu kalau pas saya kemo gitu ya, orang-orang di rumah sakit tuh kan pada lemes gitu ya, terus pada rontok. Saya tuh heran, badan saya tetap seger, tetap gemuk, sehat. Terus rambut saya nggak gampang rontok, saya nggak serambut tipis seperti orang-orang. Jadi beliau merasakan gimana bermanfaatnya produk Ganoderma Songkor. Nah, terus yang kedua ada namanya Seyfat gitu ya, juga dari Malaysia. Beliau kena fibrosis dan beliau tuh konsumsi produk-produk Ganoderma. Nah, ini hasilnya, ini hasil lab. Jadi ini membuktikan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari hasil labnya, itu gampangnya kita lihat ini dari 24 Maret 2023 sampai 10 Mei 2024 ya. Ini kan yang dicentang kuning orange gitu ya. Terus Bapak Ibu lihat nggak, saat konsumsi ini konsumsi produk Ganoderma, itu masih di orange Bapak Ibu. Itu lumayan lama ya, 6 bulan loh kira-kira. Orang kalau 6 bulan, biasanya udahlah berhenti aja ini memang nggak ada efek gitu. Tapi beliau tetap rutin, karena beliau tahu bahwa produk Ganoderma Songhor tuh oke. Dan Bapak Ibu lihat di 10 Mei, di bulan Mei-nya, warnanya jadi hijau kan Bapak Ibu. Itu level yang sehat, intinya gitu. Jadi ini bukti ya. Yang selanjutnya, nah ini saya juga ketemu dengan beliau, Ibu Julia ini ketemu saat saya ke Taiwan 2024. Beliau juga cerita, dulu Sylvia saya itu parah sekali. Dulu sempat menderita kanker pankreas, terus saya minum ini produk-produk Ganoderma udah sampai tepar. Tapi ternyata hasilnya sembuh dari kanker. Jadi beliau dulu itu bilang, hmm, jadi beliau ikut ke Taiwan itu cuman untuk bilang thank you ke profesornya. Karena sebelumnya, tahun sebelumnya, itu beliau ke Taiwan, beliau cuman suaminya tuh sempat skeptis, ini bener nggak sih Swanghor Ganoderma ini gitu. Dan beliau itu bilang, dulu saya pas eh, pertama kali ke Taiwan ngunjungin Swanghor itu lemes banget Sylvia. Sekarang dengan Ganoderma Swanghor saya sehat. Saya nggak seperti penyintas kanker. Saya sembuh dari kanker, saya bisa naik turun tangga, kamu lihat sendiri ini. Saya sangat sehat. Jadi memperpanjang selain membuat sembuh dari kankernya juga kualitas kehidupannya tuh sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi ini dari saya gitu ya. Yang terakhir, kesehatan tuh bukan hadiah Bapak Ibu, tapi hasil dari pilihan kita setiap hari. Pilihan Ganoderma, kalau Bapak Ibu pilih Ganoderma hari ini, itu buat hidup lebih panjang, lebih kuat dan lebih bahagia. Contohnya seperti tadi Ibu Julia, Ibu Hong, dan lainnya. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat gitu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada salah kata yang saya ucapkan. Saya kembalikan ke Ibu Asti. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sylvia. Wow, kita kasih aplaus, kita kasih angka 999 buat Ibu Sylvia. Wah, luar biasa banget ya. Bapak Ibu, benar kan? Nggak rugi lah ikut Zoom kita ya. Zoom ini akan menambah wawasan kita kalau kita di bisnis
Swanghor ini ada dua sisi, satu untuk di sistem, satu lagi kita juga harus tahu pengetahuan tentang produk. Tadi Bu Sylvia sudah banyak sekali kasih kita insight ya, di mana kita harus tahu bahwa obat-obatan itu memang sangat berbeda dengan yang namanya Ganoderma ya, karena kita kalau mau sembuh jangan cuma cari instan, tapi kita mencari bagaimana Ganoderma ini bisa menyembuhkan dengan dia scanning ya. Jadi dia melihat bagaimana kondisi di tubuh kita, dia mencari akar permasalahannya, kemudian diperbaiki. Tapi ingat, bukan instan. Jadi kita perlu proses. Luar biasa. Terus Ganoderma itu juga ada dua macam ya. Ada yang dalam bentuk yang dasar, juga ada yang khusus ya, yang spesifik. Jadi kita semakin tahu supaya kita tidak salah untuk konsumsi, dan kita juga tahu tidak begitu saja menyalahkan, wah ini lama nih gitu ya. Ini kok nggak sembuh-sembuh, oh kok saya malah jadi pusing, malah jadi diare. Karena itu ada proses detoksifikasi. Oke, kita melihat ini Ibu Silvi ada banyak banget yang mau tanya. Jadi karena waktunya masih ada, kita akan persilahkan ya yang raise hand. Ya, saya udah catat nih yang awal ini Pak Sultan. Pak Sultan dari Jakarta, silahkan dibuka mic-nya. Unmute. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Bunda. Terima kasih Bu Sylvia. Hukum dibuat agar kita patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sylvia pencerahannya malam ini. Meskipun saya terlambat, tapi saya masih bisa memetik memetik apa yang disampaikan ya. Ternyata rugi saya terlambat karena isinya daging semua. Nah, pertanyaannya begini sekarang. Kalau tadi ada Ganoderma khusus dan yang umum, mohon maaf ini bukan kritikan, ini masukan. Saya waktu bergabung dan belanja, terus terang saya lebih banyak borong kopi sama GoEco dan odol. Karena yang Yinglingsi dan apa itu belum tersedia, belum ready stock gitu loh. Lah pertanyaannya kan tadi, kalau bahasa di agama kami itu kan, kalau kita ibadah itu harus istiqomah. Ternyata minum Ganoderma ini juga harus istiqomah, tidak boleh putus-putus gitu kan, tidak boleh berhenti kan itu kan. Nah, kalau sekarang dari distributornya sendiri yang produk itu tidak ada, gimana itu cara alternatif kita? Apa kita harus terpaksa menghentikan konsumsinya atau harus ke Thailand membeli itu? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon konfirmasi. Beberapa saat yang lalu, tapi bukan di Swanghor ya, saya mengikuti Zoom yang ada insight yang saya catat, bahwa kalau pagi-pagi di saat perut kosong, itu kan tadi dijelaskan ya, 4 waktu di saat perut kosong itu lebih optimalnya waktu konsumsi Ganoderma. Tapi saya mendengar salah seorang narasumber bahwa salah satu kebiasaan kita yang juga menggerogoti dan bukan membunuh ya, menggerogoti kesehatan kita itu, yaitu kalau ngopi di pagi hari sewaktu perut kosong itu. Itu katanya pankreasnya atau yang kemakan itu. Kemakan itu artinya yang diserang terus itu. Mohon penjelasan dan mohon ini biar kami semua ini menjadi tambah pinter, tambah ini pengetahuan. Jangan sampai karena euforia, ayo pagi-pagi enak ngopi nih, kepul-kepul gitu kan, ngajak-ngajak sesuatu yang kita sendiri tidak tahu efeknya tuh. Terima kasih Bu Sylvia, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sylvia, silakan dijawab. Terima kasih Pak Sultan untuk pertanyaannya. Yang pertama ya, tentang stok gitu ya. Kalau untuk stok, karena saya memang tidak bekerja di Swanghor, sejujurnya saya tidak bisa jawab untuk hal ini gitu ya. Saya yakin di sini para leader juga pasti
bisa bantu jawab gitu ya. Dan kalau ditanya eh, Swanghor Indonesia mengusahakan nggak sih untuk stoknya, pasti diusahakan, Pak. Saya saja merasakan kok, saya aja bingung saat kosong tuh, saya bingung. Saya makanya sampai titip buat yang di Malaysia, Singapura, ya supaya saya nggak kosong gitu. Saya tetap ada konsumsi, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, untuk pertanyaan tadi tentang perut kosong gitu ya. Tentang perut kosong, kopi kalau minum saat perut kosong gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau saya boleh sarankan, kalau untuk produk lain, itu memang saya sarankan sebelum sarapan atau saat perut kosong buat penyerapannya optimal. Nah, kalau untuk kopi itu tergantung dari keadaan tiap orang. Karena kenapa? Kita juga tetap harus bijaksana ya. Kita sendiri yang bisa tahu badan kita sendiri yang tahu kondisi badan kita. Untuk orang yang memang punya riwayat asam lambung, terus punya memang riwayat yang gampang jantung berdebar, karena ada orang tuh yang punya sensitivitas akan kafein atau kopi itu lebih tinggi dibandingkan orang normal, Bapak. Jadi bukan berarti oke dipukul rata, nggak bisa seperti itu. Tetap disesuaikan gitu. Saya pun konsumsi kopi. Saya dulu tuh bukan orang yang konsumsi kopi. eh untuk kopi juara ya, karena memang saya punya riwayat emah lambung. Jadi saya dulu saat pertama kali dikenalkan kopi juara, saya tuh minum hanya setengah sendok teh, karena saya takut sekali gitu ya. Dan itu saya minumnya setelah makan, walaupun semua orang ngomongnya sebelum makan, saya bilang wah bahaya. Kalau saya minum semuanya langsung jadi satu, kan bahaya ya. Jadi itu tetap perlu diperhatikan. Jadi disesuaikan dengan keadaan kondisi tubuh kita masing-masing gitu. Karena ya itu tadi ada yang sensitif terhadap kafeinnya tuh lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Mungkin itu yang bisa saya jawab dan semoga terjawab ya Pak Sultan. Saya kembalikan ke Bu Asti. Iya, terima kasih Bu Sylvia. Pak Sultan, saya mau bantu untuk menjawab yang pertanyaan pertama ya. Jadi stok kosong itu bukan karena swampor-nya, Pak. Jadi memang karena memang ada kebijaksanaan baru dari pemerintah yang mewajibkan ya semua importir itu harus membuat satu perusahaan baru. Sehingga kalau dulu semuanya itu namanya dari PT Swanghor Indonesia ya. Kemudian sekarang importirnya itu menjadi PT Yungkin Indonesia. Sehingga otomatis semuanya itu membutuhkan proses, Pak. Ya, semuanya proses, izin-izinnya semuanya jadi dicek ulang ya untuk BPOM dan halalnya juga. Sehingga membutuhkan waktu sekitar 7 bulan ya, sekitar 7 bulan dan alhamdulillah ini sudah mulai berangsur-angsur ada yang keluar nomor registrasinya dan BPOM-nya sudah keluar, halalnya juga sudah keluar, jadi kita bisa terus mengkonsumsinya Pak. Jadi memang ini kebijakan dari pemerintah yang harus ditaati oleh PT Swanghor Indonesia. Itu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan ini menjawab ya. Jadi yang berikutnya kita ke ini siapa, Bapak atau Ibu Winner nih? Silahkan dibuka, di-unmute. Ya, malam Bu Sylvia. Malam Pak. Ya, mohon maaf. Tadi kan ada dibahas tentang apa ya, tentang paten seperti itu. Pertanyaan saya satu aja, kira-kira kalau untuk produk Ganoderma, FDA-nya udah ada belum ya? Itu aja sih. Terima kasih. FDA ya Pak? Ya, FDA. Oke. FDA-nya ada harusnya. Tapi saya harus lihat karena seingat saya itu ada sertifikatnya, Pak.
Sebentar, saya coba lihat dulu ya, Pak. Oke, ada Pak. Nanti untuk kayak sertifikatnya gitu ya, bisa minta ke upline-nya atau ke Indosatu pasti ada kok. Oke, oke. Ya. Ya. Makasih Bu Sylvia kalau ada. Ya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Berikutnya kita ke Ibu Lestarina. Silakan. Ada Ibu Lestarina? Maaf, Bu Asti kepencet. Maaf ya. Oh, nggak jadi nanya? Oke. Ya udah, kalau gitu kita next-nya ada Ibu VM Fatima. Silakan. Sudah dibuka Ibu VM Fatima, Ibu Ita, Ibu Lani Wong, Ibu Pak Bosedi, silakan. Siapa duluan? Saya Bu, Bulani Bu. Saya Bulani Bu, boleh Bu? Silakan Bu. Silakan, Ya. Bu Lani. Ya, Bulani, saya Bulani dari Surabaya Bu. Saya hanya tanya satu, yang khusus mata. Suaranya kecil sekali Bu, mohon maaf Bu. Kurang jelas. Kalau sekarang jelas Bu? Ya, jelas. Ya. Silakan. Bu, Ya. saya cuma tanya satu, saya Lani Wong dari Surabaya. Saya cuma tanya satu, yang untuk mata namanya linse apa Bu? Halo, Ibu. Ya, Mungkin ya. Yang untuk mata, apa ada Bu? Khusus mata. Halo, Oke. Ibu. Iya. Yang Baik untuk Bu Lani. mata. Ya, ada ya. Itu yang namanya apa? Terus harganya yang itu kan macam-macam. Nah, saya nggak tahu yang mana itu. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu Lani. Oke. Ya, Saya langsung jawab ya, ya, Bu Lani. Jadi kalau ya. untuk mata yang di Indonesia ya, kalau yang mata itu bisa pakai dengan Yungkien B sebenarnya. Yungkin, Yungkien B. Yungkien B. Yungkien B. Yungkien B tulisan YKB. Yungkien B. Yungkien B. Itu. Terus harganya yang apa Bu? Yang berapa Bu? wah, harganya sekarang jadi berapa ya Bu Asti? Yang paling bagus harganya apa yang paling mahal Bu? Yang paling mahal itu Bu, sebentar. Saya Nggak lupa harga hafal. barunya soalnya nggak hafal. Iya, nanti kita Pokoknya kasih yang paling tahu. top gitu toh harganya. Harganya kan Iya, macam-macam itu. benar Bu Lani. Jadi memang pasti bertanya ya, kenapa kok yang paling mahal gitu? Karena mata itu banyak saraf-sarafnya ya kan. Ya, Kalau ditanya kenapa? Karena mata itu kenapa dengan Yungkien B? Karena Yungkien B itu bisa bantu untuk melindungi saraf. Jadi pertama adalah melindungi saraf kita dari kerusakan-kerusakan yang ada, supaya intinya nggak makin banyak yang rusak. Karena ya, kenapa? Nggak bisa dipungkiri semakin bertambah usia, fungsi tubuh kita itu menurun. Dan salah satunya adalah saraf. ya. Jadi dibantu dengan Yungkien B itu bisa untuk bantu saraf-saraf yang ada di mata dan beberapa otot-otot di mata dan semua yang ada di mata. Seperti itu ya. Semoga membantu ya Ibu. Ya. Itu yang Boleh harganya dilanjutkan tinggi ke ya Bu Bu ya. Ya, Asti? 1973 Bu harganya. Terima kasih Bu. Ya, oke. Kita lanjut ke Selamat malam. Saya Bu Ita, boleh nanya? ya Bu Ita silakan. Oke, terima kasih Bu Asti. Selamat malam Bu Silvi.
Saya mau bertanya, apakah kopi aman untuk ibu hamil? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ibu hamil ingin mengkonsumsi Ganodermanya yang mana? Terus yang ketiga, saya punya member gangguan pendengaran. Sebaiknya menggunakan Ganoderma yang mana? Gangguan pendengarannya sudah lama, bertahun-tahun. Itu saja. Terima kasih, Bu Sylvia. Oke, tadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, kopi Ganoderma itu boleh nggak untuk konsumsi ibu hamil gitu ya. Terima kasih ya Bu Ita buat pertanyaannya. Yang pertama, kalau ditanya kopi itu boleh nggak sih sebenarnya dikonsumsi orang hamil? Boleh, tapi memang terbatas karena kita juga tahu bahwa ada standar orang tuh boleh minum kopi untuk ibu hamil. Em, dua saset kopi juara itu boleh, masih boleh. Terus kalau ditanya kenapa? Karena kandungan kafeinnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kafein yang kita bisa konsumsi atau aman untuk ibu hamil tuh beda dengan orang normal. Jadi nggak sembarangan langsung kayak dipukul rata. Oke, berarti ibu hamil dan yang lain bisa konsumsi kopi dengan beda gitu. Karena orang normal itu biasanya konsumsi kopi itu 400 sampai 450 miligram kafein. Sedangkan kalau ibu hamil 200 sampai 300 miligram per hari. Jadi yang saya ketahui bahwa kopi Ganoderma kan kandungan kafeinnya rendah ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa konsumsi 2 sampai 3 saset sebetulnya. Tapi tidak diperkenankan itu digantikan sebagai air putih ya, pengganti air putih karena tetap perlu konsumsi cairan yang asupan cairannya harus cukup. Terus kalau ditanya produk Ganoderma apa sih yang sebenarnya untuk ibu hamil, sebetulnya semuanya bisa Bapak Ibu. Eh, Kalau ditanya yang baik apa gitu ya, produk Ganoderma apapun sesuai kondisi ya. Dengan catatan nih ibu hamilnya sehat ya, nggak ada anemia, pokoknya semuanya normal, itu produk Ganoderma apapun. Ditambah biasanya polen sama soya itu. Terus kalau misal ditanya, nah kalau kombinasi yang paling oke apa? Yungkienbi, polen sama soya. Kenapa? Karena Yungkienbi itu kan bagus buat tulang, buat darah, dan ibu hamil tuh kan membutuhkan itu semua gitu. Jadi itu adalah hal yang paket komplitnya, paket eh, istimewanya gitu ya. Terus tadi pertanyaan terakhir tentang apa ya? Saya mohon maaf lupa tadi saya yang ketiga pertanyaannya apa? Itu member saya mengalami gangguan pendengaran. Tuli lah Oh, ya. oh ya, baik-baik. Ingat ya. Gitu. Ya, benar Bu Ita. Oke, terima kasih ya Bu Ita. Maaf ya Bu Ita. Tadi jadi kalau gangguan pendengaran, ingat Bapak Ibu, gangguan pendengaran itu tidak terjadi dalam sehari 2 hari atau setahun gitu ya. Itu tuh proses yang lama dan itu memang bisa karena kerusakan-kerusakan banyak hal. Jadi jangan pernah sampai menjanjikan Bapak Ibu konsumsi Ganoderma Swanghor langsung bisa mendengar dengan clear dan jelas. Itu tidak mungkin. Jadi kenapa? Karena Ganoderma itu bukan obat. Ganoderma adalah makanan dan butuh waktu dalam melakukannya gitu ya. Uh, jadi itu adalah hal penting. Kenapa bisa nggak sebenarnya? Bisa. Pasti akan bisa membantu. Fungsinya apa? Buat melindungi dari sel-sel yang rusak. Jadi supaya nggak makin parah tuh dilindungi. Kan saraf, kan pasti kalau gangguan pendengaran itu ada yang sudah mulai terganggu ya organ-organnya. Sel-sel sarafnya, sel-sel kecil-kecilnya tuh pasti ada yang terganggu. Nah, Ganoderma itu fungsinya tuh ngeproteksi supaya rusaknya nggak makin parah dan dia merepair atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Tapi memperbaikinya tidak semudah
membalikan telapak tangan, jadi butuh waktu. Nah, kalau ditanya apa yang bagus, Yungkienbi, karena itu memang buat saraf gitu ya. Kalau misalnya disesuaikan budget, bisa turunkan ya dari Yungkienbi ke Yungkien I, ke Yungkien Ganoderma, ke Johor Rince. Seperti itu ya, semoga menjawab ya. Saya kembalikan ke Bu Asti. Oke, terima kasih. Berikutnya kita ke penanya berikutnya adalah eh, Ibu Kris. Iya, Bu Kris Anita. Oh, Kris, Ibu Bu. Saya Pak Kris, Kris, Bu. Pak Kris. Iya, Oke, Pak Kris. Silakan. iya. Terima kasih. Selamat malam. Mau menanyakan produk Ganoderma apa yang bisa meningkatkan berat badan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris buat pertanyaannya untuk menaikkan berat badan ya. Ini dengan catatan orangnya tidak punya latar belakang penyakit apapun ya Pak. Jadi dalam keadaan sehat, tapi ingin naik berat badannya gitu ya. Pertama adalah konsumsi produk Ganoderma apapun, disesuaikan dengan kebutuhan. Mau yang Ganoderma dasar, mau sasaran khusus, itu terserah mau pilih yang mana. Terus tambahkan soya sama polen. Soyanya itu sehari minimal 6 saset. 6 saset. Kenapa? Karena protein. Protein itu berfungsi sangat baik untuk bantu menambah massa otot, jaringan tuh penting kan. Jadi penting. Dan dibarengin juga dengan hidup sehatnya. Kenapa? Karena kadang ada memang beberapa orang yang karena stres, kelola stresnya kurang baik, terus olahraganya, kerjanya, nah itu juga perlu diatur. Begitu ya Pak Kris ya? Iya, ya. Terima kasih. Sama-sama, semoga menjawab. Silakan Bu Asti. Ya, ini ada yang nitip pertanyaan. Kenapa di dalam produk Swanghor tertera itu tidak untuk ibu hamil? Mohon penjelasannya ya, Bu Sylvia. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi begini. Untuk produk-produk suplemen di Indonesia, kalau Bapak Ibu ketahui ya, dan itu adalah produk yang bukan berasal dari Indonesia, kan kita dari Taiwan gitu ya, itu pasti ditulis buat tidak untuk ibu hamil. Kenapa? Karena bukan produk Indonesia asli. Yang kan itu dari luar gitu ya. Terus yang kedua, buat melindungi. Jadi memang itu kayak standar packaging gitu. Memang standar BPOM buat kalau suplemen, terus juga suplemennya dari luar tuh pasti ditulis nggak diperkenankan buat anak-anak, ibu hamil tuh pasti ditulis kayak semacam template gitu. Nah, ini juga saya dulu sempat saya tanyakan ke Taiwan, karena di Indonesia kenapa gitu ya? Karena peraturannya itu memang beda-beda tiap negara. Terus yang kedua, saya tanya, kan tertulis, kan banyak sekali penjelasan kalau dari Ganoderma Swanghor aman kok buat ibu hamil gitu, aman buat anak-anak gitu. Apakah itu terbukti? Terbukti. Jadi memang profesor itu dengan sangat mudah bilang, cobalah kamu lihat semua prosesnya, semua penelitian-penelitian yang ada. Apakah itu masih meragukanmu untuk bilang kalau itu tidak aman untuk ibu hamil dan anak-anak? Karena juga banyak penelitiannya, banyak testimoni yang ada. Bahkan kalau Bapak Ibu sebenarnya Ganoderma itu Swanghor tuh keluarkan Ganoderma Magazine atau majalah yang rutin dalam tiap tahun tuh pasti ada Bapak Ibu beberapa majalah.
tapi memang bahasanya bahasa Taiwan. Nah, Bapak Ibu, kalau kan sekarang canggih ya Bapak Ibu ya, eh, pasti wah ini bahasa Taiwan susah gitu ya, bahasa Mandarin. Tinggal di ChatGPT, AI, tinggal di Google, di foto, di translate juga bisa gitu ya. Jadi itu sebenarnya dari situ tuh banyak sekali bukti-bukti tulisan-tulisan nutrisionisnya, profesornya, terus testimoni-testimoninya tuh lengkap-lengkap Bapak Ibu. Jadi di situ tuh banyak banget tulisan-tulisan yang ibu hamil, anak-anak, testimoninya banyak. Bahkan ada yang sampai saya pernah baca dari yang nggak bisa punya anak, yang divonis dokter, ternyata konsumsi Ganoderma rutin bisa dan rutin sampai punya anak. Bahkan saat anaknya inkubator di dalam inkubator juga bayi konsumsi juga Ganoderma dan ternyata berhasil gitu. Jadi memang banyak dan itu ada penjelasan-penjelasannya yang Bapak Ibu bisa baca. Begitu ya. Semoga menjawab ya Ibu Asti. Ya, terima kasih Bu Sylvia. Sekarang masih ada nih banyak banget nih pengen nanya sama Bu Sylvia. Ada Pak Ber, silakan. Silakan dibuka mic-nya Pak. Ya ada? Selamat malam. Selamat malam. Iya Pak, Mbak, silakan. saya ketemu sama dokter ya. Dia bilang katanya ada kondisi untuk sel saraf itu yang tidak bisa sama sekali recover gitu loh. Nah, pertanyaan saya untuk cuci darah, kemudian untuk mata saraf matanya buta karena kecelakaan, padahal matanya normal. Kemudian dia lumpuh, lalu dia istilahnya pembuluh darah baliknya gagal memompa darahnya masuk ke dalam jantung sehingga dia kakinya lumpuh gitu loh. Apakah sama Suanghor itu sudah pernah ada testimoni yang orang-orang seperti itu bisa sembuh gitu? Terima kasih. Halo. Baik. Ada juga Ya, yang saat terakhir yang cuci darah, apakah bisa disembuhkan? Terus obatnya apa gitu loh? oke. Baik Pak Ber, terima kasih pertanyaannya ya. Yang pertama tadi eh, yang saya mau ulangi ya, kayak intinya orangnya kecelakaan, sudah buta gitu ya, gimana? Bisa nggak gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau yang pertama untuk kalau memang sudah dilihat dari tingkat kerusakannya pasti Pak. Jadi kalau memang benar-benar mati ya, memang dilihat dari seberapa parah. Itu pasti susah. Dan memang selalu diinfo bahwa kita perlu menginformasikan jangan sampai bilang klaim berlebihan. Kayak, oh ini bisa langsung sembuh kok, matanya bisa melihat lagi. Belum tentu. Karena kita perlu lihat. Pertama, latar belakang penyakit yang menyertai. Yang kedua, umur. Umur tuh nggak bisa dibohongi. Kenapa? Untuk waktu recovery usia muda dan usia tua tuh pasti beda, Bapak Ibu. Jadi itu perlu diketahui juga ya. Jadi nggak bisa diinfo gitu. Terus kalau ditanya, apa kalau saya konsumsi Ganoderma, terus perbaikan apa? Apa yang saya rasakan? Pasti beda. Pertama, tubuh akan terasa lebih ringan pasti. Pasti ada perubahan-perubahan kecil yang dialami. Misal contohnya dari segi tidurnya mungkin, atau dari segi badannya yang biasanya itu kerasanya seperti apa, tapi kok sekarang jadi lebih baikan. Contohnya, yang dulunya saya nggak nafsu makan jadi makannya baik gitu. Atau yang saya kerasanya tuh gampang capek, sekarang setelah minum Ganoderma nggak gampang capek. Nah itu ada. Em,
Itu yang pertama ya. Terus kalau ditanya dari ginjal gitu ya, untuk ginjal apakah bisa? Bisa, tapi butuh waktu. Nah, sebetulnya kalau ginjal untuk di Indonesia pakai Yungken B. Sebenarnya kalau produk di luar ya Pak, itu ada yang khusus ginjal dan itu memang produk Ganoderma Swanghor yang memang ada hasil penelitiannya khusus ginjal. Namanya Yungken K atau Yungken S. Tapi memang nggak ada di Indonesia atau adanya itu di Malaysia atau Singapura, pokoknya di luar deh, selain di Indonesia. Terus pasti tanya, nah ada di luar di Indonesia gimana? Yungkin saja cukup bisa kok. Beberapa penelitian, beberapa testimoni juga menunjukkan bahwa dengan Yungkin B itu juga bisa bantu. Seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Kita masih ada sedikit lagi ya, nanti kita tutup jam 21.30, jadi mohon maaf. Sekarang bisa dibuka Bapak Erwin. Siapa ya? Bapak Mono Juara, silahkan. Makasih, Silakan, selamat malam Bu Asti, Bisa Ya. nanya. Bu Sylvia, Bu Kita. Halo, Silakan. ya. Saya ingin bertanya Ibu tentang Ganoderma untuk riwayat epilepsi. Itu baiknya menggunakan Ganoderma yang seperti apa, Bu Sylvia? Di usia 14 tahun. Terima kasih Bu Sylvia. Baik, Pak Mono. Terima kasih pertanyaannya untuk epilepsi ya. Epilepsi itu kan karena ada gangguan pada otak gitu ya. Nah, terus usianya di 14 tahun. Nah, Betul. terus kan biasanya biasanya ada gangguan di aktivitas otaknya sehingga jadi kejang berulang biasanya gitu. Betul. Nah, apakah gimana caranya gitu ya kalau misalnya dengan produk Ganoderma, produk Songhor tuh yang mana? Biasanya pakainya Yungken B sebetulnya. Karena memang buat sarafnya, buat otaknya itu pakai Yungken B. Terus, wah kalau Yungken B nggak ada pakai apa gitu. Bisa dengan Yungken Ganoderma juga bisa kok. Jadi bisa konsumsi Yungken Ganoderma. Nah, kalau anaknya bisa konsumsi kapsul, bisa pakai kapsul. Kalau enggak, kapsulnya dibuka juga boleh. Seperti itu ya, Pak. Siap, Bu Sylvia. Terima kasih. Sama. Terima kasih Bu Sylvia, terima kasih Pak Mono. Ya, Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi ke Bapak Erwin, silakan. Selamat malam Bu Sylvia. Langsung saja, boleh saya tanya langsung saja ya. Kalau Yungkin B dan Yungkin E itu aman tidak di lambung? Lalu untuk usia berapa? Kalau untuk usia 86 tahun itu aman tidak Bu? Seperti itu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, kalau di negeri asalnya itu apakah Ganoderma ini dikonsumsi seperti halnya di Indonesia makan jamur kayu gitu, dikonsumsi seperti sayuran? Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya yang ketiga tadi bagus sekali Bu, ini banyak sertifikat ya, ada GHP, ada GMP, itu mantap. Apakah itu bisa diunduh gitu? Jadi nanti memperkenalkan kepada konsumen kita lebih pede lah gitu, karena ada sertifikat ini. Itu aja. Terima kasih Bu. Baik Pak Erwin, terima kasih pertanyaannya. Wah banyak ya, 3. Yang pertama, saya jawab pertanyaan yang terakhir ya, sertifikat GMP, sertifikat lain gitu ya. Bisa Bapak dapatkan di upline, pasti ada.
Itu di websitenya juga ada, di Upline juga ada, bisa diambil karena Swanghor itu menurut saya adalah salah satu perusahaan yang sangat transparan. Karena kalau Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu ke Taiwan, itu Bapak Ibu bisa lihat dengan gamblang apa aja yang dicek, apa aja itu saya kagum. Melihat bahwa transparan ya, nggak bohong loh, memang benar menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi memang bisa gitu ya. Terus tadi kalau untuk pertanyaan tentang Yungkien B, Yungkien I untuk umur yang lansia ya 80-an aman nggak buat lambung gitu ya? Aman ya. Jadi untuk lansia pun boleh, bahkan bagus karena itu untuk melindungi banyak organ-organ vital dalam tubuh. Jadi baik. Kekurangannya cuma pahit rasanya, Pak. Karena memang rasanya pahit sekali gitu ya. Makanya biasanya kalau saya konsumsi, kalau ditanya Sylvia pernah konsumsi, pernah konsumsi, tapi memang saya nggak konsumsi tiap hari Yungkien B dan Yungkien I. Biasanya saya konsumsi kalau saya memang lagi sakit parah gitu ya, baru saya konsumsi dan saya campurnya pakai soya sama polen supaya nggak pahit. Karena kalau ditanya pahit. Terus kalau yang kedua tentang jamur Ganoderma itu bisa dimakan seperti jamur biasa nggak bisa karena keras sekali. Kalau Bapak Ibu nanti ke sana ya dan bisa berkesempatan pegang, keras banget Bapak Ibu. Itu benar-benar keras kayak seperti meja, benar-benar keras. Dan itu tuh kenapa perlu diolah. Dan banyak sekali sebenarnya jamur Ganoderma itu yang beracun. Jadi kalau Bapak Ibu bisa berkesempatan ke sana, bahkan Swanghor tuh punya seperti museum sendiri yang menunjukkan Ganoderma di seluruh dunia. Jadi Ganoderma di seluruh dunia itu spesiesnya apa aja, terus pernah dipakai buat apa aja, terus ada banyak gitu. Dan itu tuh sangat membuka gitu ya, kayak oh ternyata secanggih ini, ternyata memang Ganoderma itu sebermanfaat ini. Jadi banyak gitu ya. Dan yang perlu kita ketahui banyak Ganoderma di luar sana, tapi belum tentu Ganoderma itu aman dan efektif. Itu ya jawaban dari saya. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke Bu Asti. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Kita berikutnya ke Bapak VM Sugiarto. Silakan. Selamat malam, Bu. Dengar ya? Silakan. Ini mau tanya masalah Johor Lingsi. Nah, ini kan ada itu yang kena TBC, TP paru seperti itu. Nah, itu kan orangnya itu menyusui seperti itu. Nah, itu saya belikan Johor Lingsi. Itu untuk aturan minumnya yang bagus itu gimana? Karena itu kan menyusui, apa bisa apa enggak ya? Bagus enggak? Baik, saya langsung jawab ya Pak. Iya Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Sugianto. Jadi kalau untuk menyusui terus dengan TB paru, bisa nggak dengan Johor Lingsi? Bisa, Johor Lingsi itu bisa. Nah, cara konsumsinya berapa gitu ya? Sebenarnya semakin banyak semakin baik. Karena kenapa? Tubuh butuh untuk cepat gitu ya, untuk meregenerasi. Nah, kalau ditanya 6-9 kapsul sehari sebetulnya. Caranya berarti sehari ya. Sebelum makan yang bagus sebelum makan. Jadi biasanya caranya 2-3 kapsul sebelum makan 3 kali sehari. Itu kan ada apa dokter? Kenapa Pak?
itu kan ada obat dokter. Nah, Oh itu ya, gimana itu nanti untuk maksudnya itu supaya anggaplah tetap dikonsumsi dulu untuk obat dokter seperti itu biar enggak ada kesalahpahaman seperti itu. oke. Kalau sebetulnya ya, ini Iya. banyak sekali juga pertanyaan pasti. Kalau ada obat dokter gimana gitu ya. Sebenarnya dibarengin tuh nggak apa-apa. Tapi, Oh, dengan catatan, kadang tuh orang Indonesia, kalau mereka berpikir, aduh nanti kalau nggak sembuh gimana, ini kan berbahaya, ini begini gitu ya. Karena pikiran jadi stres, terlalu overthinking, terlalu berpikir, malah efeknya kurang baik. Biasanya kan stres tuh pengaruh besar ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya saya bilang sebetulnya nggak apa-apa dibarengin. Tapi kalau mau Bapak Ibu merasa lebih nyamannya atau merasa lebih tenangnya konsumsi 30 menit sampai 2 jam terserah boleh. Jadi nggak masalah. Saya selalu bilang gitu. Jadi tergantung dari rasa aman dan tenangnya Bapak Ibu itu seperti apa. Tapi sebetulnya kalau ditanya boleh nggak berbarengan, sebetulnya boleh. Tapi asalkan minum obatnya itu nggak pakai kopi juara gitu ya. Karena kan kopi itu nggak boleh untuk konsumsi untuk minum obat. Itu aja sih. siap. Makasih sudah paham ya. Sama-sama. Gitu. Oke, terima kasih Bu Sylvia, terima kasih. Ini sepertinya kita bisa buka untuk 2 pertanyaan lagi ya. Silakan Bunda Oci, silakan. Halo, halo, assalamualaikum, Mbak Silvi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Aduh, dari tadi nungguin sampai terkantuk-kantuk saya nih. Jadi ceritanya gini, saya lagi ada pengobatan untuk anak saya itu Stijo. Nah, beberapa minggu lalu kan sempat balik lagi rehab ya. Nah, setelah rehab itu anak saya baru minum beberapa obat gitu ya, terus minta berhenti karena tidak nyaman katanya. Nah, tapi saat itu saya sempat konsultasi ke dokter juga gitu ya, untuk bagaimana pengobatannya ini, sementara anak saya sudah tidak nyaman dengan obatnya. Nah, dengan dibarengin obat yang diberikan dokter itu tidak dikonsumsi, saya berikan anak saya setiap hari itu jus terapi yang saya ambil rekomendasi dari buku jus terapi dan diet. Nah, kebetulan ada beberapa penyakit yang bisa saya inikan. Tadinya saya pengen Ganoderma. Sempat sebelumnya itu, sebelum dia rehabilitasi itu, anak saya minum kopi juara gitu kan. Nah, dari situ dia tidak bisa tidur, Mbak Silvi. Halo Mbak Silvi. Saya mendengar. Oh iya, sorry ya, ini saya langsung ini aja karena udah terlalu malam. Jadi sebelum rehabilitasi itu dia konsumsi kopi Ganoderma. Nah, sempat nggak tidur. Sampai nggak tidur itu ada reaksi dia, jadi kayak tidak fokus atau segala macam gitu. Nah, saya langsung bawa ke IGD untuk penanganan dokter. Kemudian dia sudah nyaman di sana, terus balik lagi ke rumah, berapa kali minum obat, terus berhenti obatnya. Nah, terus kemudian saya lanjutkan dengan terapi jus. Terapi jusnya itu pagi, siang sampai malam itu wortel dengan bayam. Saya lihat, saya monitoring untuk tidurnya, alhamdulillah nyaman ya, tidak konsumsi obat, dia nyaman dengan pola tidurnya gitu kan. Nah, saya rencana pengen mau konsumsi Ganoderma ini gitu loh. Karena untuk
ya lumayan ini juga ya aktivitas untuk ngejusnya itu kan lumayan repot gitu ya. Jadi saya pengen yang simple dengan Ganoderma. Nah, yang mau saya tanya, apakah dengan Ganoderma ini sebenarnya sih kemarin saya lihat dari Miss Gan itu kan untuk otak saraf bisa ya, cuman tetap biar bagaimana kalau yang namanya udah masuk ke detox itu yang dikhawatirkan untuk tidak bisa mengatasinya, karena kan itu di luar dari pantauan dokter gitu kan. Nah, itu menurut Dokter Silvi gimana, Dok, untuk penanganannya gitu kalau misalnya saya ganti dengan Ganoderma. Jadi saya untuk jusnya itu saya pelan-pelan saya berhentikan juga gitu, karena aktivitas untuk jusnya itu lumayan ini juga gitu kan ya, tiap pagi kita untuk ngejus, belum lagi siang, makan siang, terus malamnya gitu kan. Nah, kalau kita dengan Ganoderma kan cukup tinggal kasih udah gitu kan. Nah, itu gimana? Kalau misalnya kita kasih, apakah ada detoxnya gitu loh. Itu aja sih, Dokter Silvi, makasih ya informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya, terima kasih Bunda Oci ya. Jadi yang pertama adalah kalau ditanya produk Ganoderma apa gitu ya, sebenarnya banyak hal yang perlu ditambahkan. Jadi kalau ditanya produk Ganoderma apa, itu bisa Yungian B, bisa Yungian E, tapi memang pasti biasanya ada detoxnya. Kenapa? Apalagi dengan latar belakang penyakit untuk skizo itu pasti biasanya ada detoxnya. Jadi pilih yang dosis paling rendah. Maksudnya gimana? Kalau mau Yungian B, coba aja 1 saset atau setengah saset dulu sehari. Baru nanti dinaikkan pelan-pelan sesuai toleransinya gitu ya. Terus kalau jangan Yungian B deh, boleh yang lebih rendah boleh. Boleh Johor Rince, boleh boleh dengan Yungian Ganoderma boleh. Dicoba aja dulu gitu. Terus kalau untuk mengganti sayurnya, sayur tadi yang bayam, wortel itu ya. Nah, itu nggak bisa hanya dengan Ganoderma karena beda. Jadi begini, kalau jus-jus sayur tadi itu kan lebih ke serat gitu ya, vitamin, mineral. Ganoderma ada nggak sih? Ada. Tapi kalau ditanya kalau buat menggantikan bisa pakai soya, polen, sama fiber. Sebenarnya pakainya itu. Kan Swanghor juga punya produk itu ya. Jadi bisa pakai soya, polen, sama fiber dicampur jadi satu. Nah, itu bisa pakai itu caranya untuk menggantikan si jusnya itu. Oh, jadi penggantinya itu yang untuk jusnya itu fibernya ya? Iya, fiber, itu protein, polen. dikonsumsinya secara bersamaan atau ada jeda waktunya untuk Ganoderma, terus protein soyanya sama fibernya? Oh, campur jadi satu aja. Saya juga konsumsinya yang gitu kok. Jadi memang konsumsinya itu soya campur fiber, campur polen tuh boleh, tapi polen tuh memang tidak boleh dengan air panas karena mudah rusak. Jadi biasanya air suam-suam kuku tuh polen baru boleh. Jadi kalau misalnya semuanya bubuk gitu ya, Yungian B, soya, fiber jadi satu, terus nanti mulai hangat ditambahin polen gitu. Terus di shake, biasanya saya pakai shake gitu ya. Jadi saya kocok terus baru diminum. Biasanya gitu. Jadi konsumnya itu semua air hangat gitu ya. Nanti kalau udah air hangatnya sudah agak berkurang baru masukin polennya gitu.
Oh, kalau saya air panas, Bu. Jadi kayak air panas tapi nggak yang sampai bener sampai 100, nggak yang pokoknya panas gitu ya. Kenapa? Karena kalau nggak panas biasanya soya tuh gampang menggumpal. Gumpal, Jadi iya. jadi soya terus fiber tuh biasanya saya pakai air yang agak panas itulah ya. Terus Di shake gitu saya ya. shake dulu, terus setelah itu kan pasti suhunya berkurang ya. Jadi suhunya akan berkurang, mulai agak dingin gitu ya, maksudnya mulai suam-suam kuku kan pasti kita bisa kerasa, baru ditaburin pollen, kita shake terus kita minum gitu. Oh gitu, iya iya. Berarti nggak terlalu panas banget ya pada saat polennya masuk ya. Iya, benar. Iya, tapi nggak ada ini ya, maksudnya berarti sekaligus minum ya, jadi nggak ada jeda Nggak. satu-satu gitu ya, nggak ada ya, jadi satu semuanya ya. Jadi satu semua, aman kok. Itu seharinya berapa kali, Dok? Sekali Minum berapa kali sekali. Oh, Maksudnya berapa biasanya kali? konsumsinya 3 kali. 3 Tiga kali. kali. Iya. 3 kali. Nah, konsumsinya coba aja dulu 1 saset sampai 2 saset sehari. Maksudnya 1 sampai 2 saset dalam sekali minum. Nah, Jadi terus sesuai toleransi aja. Dicoba pertama 1 saset dulu gitu. terus detoxnya itu biasanya apa tuh kalau yang kendala-kendala kayak gitu tuh? Karena ada testimoni nggak tuh? Itu macam-macam. Bisa karena nggak bisa tidur atau banyak hal sebetulnya ya. Karena dikembalikan lagi dari latar belakang penyakit dan tingkat keparahan. Ada yang sakit kepala, pusing gitu ada. Makanya kenapa kalau untuk hal-hal khusus gitu lebih baik dicoba dosisnya minimal dulu, kecil dulu gitu. Ya. Sempat kemarin juga minta kopi. Saya bilang, aduh nanti kalau minta kopi takutnya nggak bisa tidur gitu kan. Kayak kemarin kan kendalanya minum kopi sekali. Saya bilang gini, kayaknya sih ini detox nih, saya bilang gitu kan. Cuman ya karena dia nggak tidur beberapa hari, terus begitu udah kondisinya udah kayak ngaco gimana gitu ya. Terus saya langsung buru-buru bawa IGD gitu kan. Gitu. Jadi saya takutnya nanti detox lagi nggak bisa tidur lagi, agak ini juga ya, agak panik juga gitu kan, karena kan nggak ada pantauan dari dokter. Sementara dokter bilang kan harus konsumsi obat gitu kan. Itu, seperti itu sih dokter Siti. Oke. Dibatasi paling enggak 5 jam sebelum tidur ya. 4 sampai 5 jam sebelum tidur jangan konsumsi kopi. Oh iya, memang saya nggak kasih kopi. Maksud saya nanti nih mau saya buatin yang Ganodermanya aja langsung gitu. Jadi memang kopi nggak saya kasih gitu. Tapi kalau untuk Ganodermanya sendiri itu nggak ada efek ininya juga, nggak efek nggak tidur nggak? Tergantung tiap orang tuh. Kalau itu nggak bisa jadi patokan. Tiap orang tuh pasti beda detoxnya. Kayak saya jadi sukanya lebih ke buang air kecilnya lebih sering kayak gitu. Jadi tiap orang tuh beda-beda, nggak bisa disamakan. Iya. Ya. Ya, Oke, terima kasih Bunda Oci. Jadi mulai aja dari dosis kecil Bu itu supaya ada adaptasinya juga pelan-pelan aja ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Sylvia. Hari ini kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu ya, dan masih ada ya tadi yang tanya, saya ngintip-ngintip chat gitu ya, tanya apakah ini jamur Lingchi Ganodermanya Swanghor itu ada penelitiannya. Sudah pasti ya, karena kita punya budidaya terbesar di dunia untuk jamur lingcinya, dan kemudian negara Taiwan adalah negara yang sangat-sangat ketat untuk memberikan standar kualitasnya untuk bisa produksi di sana. Jadi kalau Swanghor sudah punya budidaya terbesar di dunia, penelitian dan semuanya, packaging semua pabriknya itu sudah ada di Taiwan dan sudah punya banyak sekali sertifikat ya, paten sertifikat, itu artinya kita sudah merupakan
jamur Ganoderma dengan kualitas yang sangat tinggi ya Bapak Ibu. Oke, saya